amat sangat baik kepada siapapun. Iya, seperti itulah penilaian Billy Syahputra kepada almarhum Sapri Pantun. Sosok yang murah hati dan baik kepada siapapun, memang image yang melekat pada sosok Sapri Pantun. Billy Syahputra mengungkapkan jika Sapri Pantun yang merupakan sosok seniornya namun sangat baik kepadanya. Selain itu, memiliki sopan santun yang luar biasa, sehingga ketika Sapri Pantun meninggal dunia, banyak para sahabat dan kerabat berdatangan untuk menunjukkan bela sungkawanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bang Sapri yang kita kenal sosok komedian yang sangat luar biasa. Walaupun memang dia senior saya, tapi dia sangat baik banget sama saya, sama teman-teman yang lainnya. Terus juga punya sopan santun yang luar biasa. Makanya banyak banget yang hadir untuk melihat Bang Sapri. Justru itu saya sangat sedih banget gitu loh. Pas lagi main bola, makanya langsung saya kesini sama teman-teman main bola. Makanya mohon maaf sekali lagi, sebelumnya saya pakai celana pendek, mohon maaf sekali lagi. Pas lagi main bola saya dikabarin sama asisten saya, Bang Sapri meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya setelah pas selesai main bola, saya ajak semua teman-teman, dan semua teman-teman saya kan kenal juga Bang Sapri. Karena memang Bang Sapri itu sosok orang yang baik. Makanya ketika saya ajak teman-teman dan lainnya juga tahu info Bang Sapri meninggal, langsung menuju ke kediamannya Bang Sapri. Nah, yang pasti saya cuma bisa mendoakan, cuma doa yang bisa kita hadiahi untuk Bang Sapri. Semoga Bang Sapri tenang dan udah gak sakit lagi. Semoga dikasih yang terbaik lah. Semua amal ibadahnya semoga diterima dan dosa-dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Kabarnya hari ini baru mau jenguk ya, Bang? Kenapa? Kabarnya hari ini Bang Billy juga baru mau jenguk. Kok tahu? Iya, jadi kemarin pas aku syuting sahur, aku dapat info dari asisten aku yang ompong kalau nggak salah deh. Bos, Bang Sapri kasihan banget, mohon maaf ya, kritis gitu-gitu. Karena kan ngeliat sosial media aku nggak tahu tuh. Oh iya, lihat Pong, lihat. Yaudah bilangin Doli itu kan asistennya Bang Sapri. Asisten aku kabar-kabaran sama Doli untuk cari tahu di mana rumah sakitnya. Nah, pas sudah tahu rumah sakitnya, rencana hari ini kalau nggak besok gitu loh. Aku mau ke sana. Tiba-tiba pas lagi main bola lagi di lapangan, dari pagar, bos, Bang Sapri meninggal gitu. Menyesal nggak? Menyesal tidak sempat jenguk. Yang penting kita sudah melihat secara langsung sama Bang Sapri. Dan katanya Doli tadi ngobrol sama asisten Bang Sapri, per hari ini dia koma, satu harinya koma gitu. Jadi memang dia nggak tahu siapa aja yang datang, siapa yang datang. Nah, kalau memang dari awal saya tahu, insya Allah kalau misalkan ada kesempatan waktu itu saya sempetin pasti ke sana gitu. Tapi karena memang keadaannya dan baru bisa sekarang, ya makanya datang ke kediamannya Bang Sapri. Gitu. Bang Billy kapan terakhir ketemu? Terakhir ketemu sama Bang Sapri. Terakhir ketemu kapan ya? Mungkin udah lama banget kali ya. Udah lama. Tapi bukan karena ketemunya kapan aja sih. Yang penting gue selalu mengingat sosok Bang Sapri. Kalau ketemu sama Bang Sapri, dia selalu amat sangat baik sama siapapun. Sangat sopan. Walaupun dia senior gue, dia sangat baik. Gitu. Jadi itulah yang membuat gue tuh selalu teringat sosok Bang Sapri. Kenangan yang nggak bisa dilupa dari sosok Bang Sapri buat pribadinya Billy sendiri apa? Kalau di atas panggung bercanda-bercanda, karena kan dia tuh tidak memandang Billy sebagai juniornya, bercanda-bercanda, terus sering ngobrol di belakang backstage gitu. Kalau yang di belakang backstage itu tuh Vicky Prasetyo, Bang Sapri, Kopi Kumis, saya tuh. Kalau acara-acara waktu di Kuningan itu ngobrol-ngobrol di belakang, kalau misalkan ya seperti biasa lah teman, ngobrol-ngobrol seperti itu aja. Gue jangan. Bang Sapri kan lebih senior, Bang Sapri kan lebih senior dari saya gitu loh. Jadi mungkin ada beberapa wejangan-wejangan yang mungkin saya lupa kali ya. Tapi intinya Bang Sapri sosok panutan lah buat saya, karena dia loyal, dia baik, dia sama siapapun tidak pandang bulu gitu loh, sama junior, sama yang lain-lainnya gitu. Dan kalau misalkan ketemu sama Bang Sapri waktu zamannya acara di daerah Kuningan, Bang Sapri ngomong sama saya, aduh aku sedih ya Bil, nggak ada Olga gitu-gitu, sedih gitu-gitu aja sih. Terakhir doanya Om, Bang. Doa buat Bang Sapri,
pastinya yang terbaik buat Bang Sapri. Kita khususnya pribadi sangat sedih kehilangan sosok komedian lagi, karena kan Billy juga termasuk, insya Allah arahnya ke komedian, masih belajar, tapi Bang Sapri adalah panutan buat Billy pribadi. Mudah-mudahan Bang Sapri dikasih yang terbaik, tenang di tempatnya, segala dosa-dosanya diampuni sama Allah. Dan saya mungkin perwakilan dari keluarga Bang Sapri, apabila misalkan ada kesalahan dari Bang Sapri, sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Karena kan memang tujuan Bang Sapri untuk tampil di TV itu kan tujuannya untuk menghibur. Jadi kalau misalkan ada sengaja atau tidak sengajanya, mohon dibukakan pintu selebar-lebarnya, maaf. Selain Billy Syahputra yang mengenal sosok Sapri Pantun yang baik hati, hal yang sama juga dirasakan oleh Narji dan Eli Sugigi. Narji bahkan mengisahkan bagaimana perjuangan Sapri Pantun yang dikenal sebagai sosok yang ulet dan tidak pantang menyerah. Hal ini dikisahkan oleh Narji, di mana dulu Sapri Pantun begitu ulet untuk menjadi orang sukses. Salah satunya adalah Sapri Pantun memiliki bakat di dunia komedian dengan keunggulannya adalah pantun-pantun dan celetukan-celetukannya yang menghibur. Hingga menurut Narji di masa itu, dirinya percaya bahwa suatu saat nanti Sapri Pantun dapat menjadi artis yang dikenal masyarakat dengan komedi-komedinya yang segar dan menghibur. Selain Narji, Eli Sugigi pun juga memiliki kenangan-kenangan saat bersama dengan Sapri Pantun. Ya kalau bicara Sapri nggak bakal terlepas dari kisahnya Cagur ya, karena Sapri itu awal kita kenal itu kita waktu itu butuh di paket acara kita untuk figuran, kita cari pemain lenong. Akhirnya kita dapat Sapri, dan setelah itu Sapri itu lama bekerja di basecampnya Cagur sebagai OB, sebagai bersih-bersih di basecamp lah, di basecamp Cagur, nyuciin mobil-mobil Cagur. Tapi Sapri itu orangnya ulet, dia suka ngasih masukan kita pantun-pantun, bahan-bahan materi lawakan. Akhirnya kita bilang, Pri terus belajar Pri, nggak selamanya hidup lo harus jadi OB, belajar untuk lo suatu hari bisa jadi artis. Tapi dengan giginya Sapri, setiap hari dia bawa buku, nyatetin materi-materi lawak. Kita kasih kesempatan dia main, awalnya satu paket jadi celetuker, lama-lama di seger lah gitu ya. Lama-lama Sapri ngembangin dan alhamdulillah apa yang dicita-citakan setelah dia jadi, bilang udah Pri nggak usah ikut Cagur lagi, lu udah bisa berdiri sendiri, mulai nabung, mulai usaha gitu. Sapri itu 2009 apa 2008 iya, ya? tapi ikut kita Sapri itu dari tahun 2002 udah ikut. 2002 udah ikut. Tapi kita pas jadi celutukan itu kita inget banget di acara Seger, aku bareng Bang Sapri. Saat itu aku udah main jadi figuran penonton, bawa penonton. Bang Sapri itu celetukannya sama Budi Anduk dulu ya. Zaman celetukan aku udah dibilang, aku udah, maksudnya walaupun aku bekas penonton tapi aku udah masuk di komedi, naik duluan tuh, naik jadi ngelenong dulu kan aku naik. Tapi sosok Bang Sapri aku belajar ya banyak itu, belajar Bang Sapri pinter banget pantunnya gitu. Belajar dari Sapri itu satu, Sapri tidak pernah berubah dari sikap dan perilaku. Saya kadang-kadang juga suka marah sama dia kalau ketemu tuh mau cium tangan ke saya bilang, Pri nggak boleh kayak gitu Pri, meskipun dulu kita punya sejarah seperti apa nggak boleh kayak begitu, karena gue bukan ustadz, bukan kiai, dan gue bukan siapa, kita sahabat Pri, lo nggak perlu lagi manggil juga yang terlalu sopan, maksudnya biar lebih enjoy lah Pri. Lo juga kalau udah satu frame main bareng sekarang nggak usah sungkan lagi sebagai lo dulu ya, orang yang pernah bekerja di Cagur, main-main aja gitu. Terus itulah sifat legowonya Sapri, pakainya Sapri yang nggak pernah bilang sampai detik ini. Apapun ketemu dimanapun juga masih tetap hormat sama keluarga kita, keluarga semuanya. Sapri tetap Sapri orang yang baik. Insya Allah husnul khotimah, insya Allah Sapri itu diberikan surga yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali mendengar kabar Tadi pas banget saya lagi ada live di TV sama Bang Opi Kumis. Saya baru datang itu lagi ngobrolin, Sapri gimana kondisinya Bang Opi? Saya dapat kabar dari keluarga gini.
yang terbaik aja. Begitu selesai live tadi jam setengah 7 Buka puasa tadi ya. buka puasa dikabarin Sapri meninggal, makanya kita langsung pulang dulu bersih-bersih baru ke sini. Aku juga lagi buka-buka handphone tadi, ya Allah Bang Sapri pulang, dibilang sama Sapri, "Ma, Bang Sapri meninggal ya Allah." Aku juga selesai syuting tadi, saya banget syuting dengan Bang Sapri meninggal. Yaudah niat kita langsung telepon siapa yang mau kesini gitu. Aku langsung menuju ke sini dari Bogor langsung 1.400-an. Dari yang saya kemarin nyelawat, dari maaf ya bukan ngomongin udah almarhum Oma Swati sama Idan, semua penyakitnya gula. Saya datang semua waktu Oma saya nyelawat ya Bang Sapri ya. Waktu Idan juga saya nyelawat, semua itu penyakitnya rata-rata gula. Karena mungkin mereka syuting lupa makan yang apa capek pikir atau apa, jadi makannya nggak terkontrol pola makannya gitu. Makanya kalau aku sendiri, mungkin juga Bang Nari jaga umur aku Bang Sapri sama ya 50 tahun gitu kan ya tahun ini. Jadi aku intinya sangat gini aja, menjaga kejadian pola makan. ini almarhum ini setiap kematian itu kita jadiin pelajaran. Kan Kemudian lainnya juga bukan cuma untuk komedian, untuk semua masyarakat Indonesia bahwa kesehatan, umur, rezeki, maut, semua udah dia ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ikhtiar dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga pola makan, dan salah satunya lagi adalah persiapan kita kalau kita lagi ada, siap-siap di saat kita nggak ada ya. Kita maksudnya mulai rajin nabung segala macam. Alhamdulillah Bang Sapri sih kerjaannya, bisnisnya udah banyak ya. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua, para komedian, artis semua. Kalau kita lagi di atas, siap-siap untuk berusaha yang lain, karena kita belajar dari Bang Sapri, dia sudah meninggalkan banyak usaha untuk keluarganya. Rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Sapri Pantun dirasakan oleh rekan artis Yauti Tarzan dan Ustadz Zaki Mirza. Keduanya sangat kehilangan atas kepergian Sapri Pantun untuk selamanya. Saya lagi acara pas bukurin tuh, wah kaget juga. Tapi lihat di grup ternyata Dausmin itu sudah masukin berita tuh ke forum Paski, sehingga kita tanya-tanya, kebetulan waduh lagi syuting juga di situ, jadi lari ke sini, habis ini kita lari ke sana. Saya tadi lagi acara buka puasa bersama. Tadinya takutnya hoax kan, karena kemarin juga sempat ada. Udah kena hoax juga. Itu dia, sempat kena hoax juga. Ya artinya setelah banyak diupdate di sosmed, terus di Facebooker juga secara resmi disampaikan berita duka. Ya akhirnya udahlah berangkat insyaallah setelah acara. Karena sama Bang Sapri itu dulu pertama kali beliau mau bikin ambulan baru jadi, itu sempat ngobrol panjang lebar. Ustaz kalau bikin ambulan tuh kayak apa nanti, terus kita jelasin. Nggak lama itu ambulan jadi. Yang pertama kali make ambulan almarhum ayahanda beliau. Pertama kali ambulan jadi. Tadi saya dapat informasi bahkan dari rumah sakit pun beliau pakai ambulan yang Bang Sapri punya. Artinya amal jariahnya bermanfaat buat beliau sendiri. Nah ini pelajaran buat kita semua, mumpung masih hidup, perbanyak amal jariah, sosial, kemanusiaan, ambulan, siapin mobil jenazah buat masyarakat, tetangga. Yang mana tahu suatu saat justru memang kepake buat kita sendiri gitu kan. Namanya umur nggak pernah ada yang tahu gitu. Dan beliau kan sakit karena gula dan sempat pasokan garam. Kalau saya sih udah beberapa hari ini memang lihat di Instagram dan banyak diposting di teman-teman artis. Ya kita cuma baru bisa mendoakan aja kemarin itu. Ini kan 10 hari terakhir Ramadan. Semua doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah terus kepadaku, aku akan ijabah. Saya yakin limpahan doa dari sahabat-sahabat artis ini bisa jadi support, kekuatan, power untuk Bang Sapri. Yang penting kita udah usaha maksimal. Bahkan saya dengar juga teman-teman sudah mengumpulkan donasi ya. Donasi khusus buat pengobatan beliau. Tapi ya tadi, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Yang namanya ajal itu kalau sudah waktunya tiba, siapapun orangnya, mau tua, muda, sehat, sakit, pasti kembali kepada Allah.